Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kalian semuanya? Kami kakak-kakak harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Nah baiklah adik-adik, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini 13 Februari 2022 akan segera kita mulai. Namun sebelum itu mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita dan Mazmur berbalasan kita pada pagi hari ini. Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur pasal 66 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dan pembacaan Alkitab kita terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah, silahkan diberi batas dulu Alkitabnya untuk nanti kita akan baca. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sejenak, kita bersaat teduh. Mari kita menghadap Tuhan. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Gita Bakti 260, bait yang pertama dan bait yang keempat, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung gemuruh pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hatiku. Baiklah adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan. Kita satukan hati dalam kerendahan hati menghadap Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini kami masih diberi waktu dan kesempatan lagi untuk memuji, memuliakan, serta membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ibadah hari Minggu Persekutuan Terluna kami pada pagi hari ini boleh berjalan dan boleh menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini ibadah kami ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan. Mazmur berbalasan kita, tadi sudah Kak Fitri sampaikan di awal, terambil dari Mazmur pasal 66, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Kak Fitri akan bacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 66, ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat, yang menyatakan, Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan nama-Mu. Demikian Mazmur berbalasan kita pada pagi hari ini. Silakan duduk adik-adik.
Mari kita menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 51 bait yang pertama, Kitab Suci Hartaku. Berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama tidak lalu begitu saja, melainkan mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami, serta bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati semuanya yang disampaikan agar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 yang menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, baiklah, pemberitaan firman kita pada pagi hari ini. Kelas Eka dan Dwi ada Kak Yosi dan Kak Fiori. Shalom adik-adik, di minggu pagi ini bacaan kita terambil dari kitab Yakobus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15 yang tadi sudah dibacakan oleh Kak Fitri. Ya, dan di minggu pagi ini juga judul pembelajaran kita adalah cobaan berguna mendewasakan teruna. Nah, adik-adik sebelum kakak berbicara lebih jauh tentang judul pembelajaran kita, kira-kira adik-adik masih ingat atau tahu tidak siapa penulis dari kitab ini? Ya, kitab Yakobus ditulis oleh saudaranya Yesus dari ayahnya Yusuf, ya, yaitu Yakobus sendiri. Yakobus menjadi pemimpin di Yerusalem pada waktu itu adik-adik. Dia sebagai salah satu suku guru selain Kefas dan Yohanes. Itu dapat adik-adik baca di Galatia pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Karena itu Yakobus bisa dikatakan memiliki pengaruh dan juga berkarisma di antara jemaat adik-adik. Di antara jemaat Kristen pada saat itu. Hal ini juga tampak di dalam tulisannya. Di dalam surat ini, surat yang berkuasa, tegas sebagai pengajar juga sebagai penegur jemaat, ya. Surat Yakobus ini ditulis sekitar tahun 45 sampai 49 Masehi dan ditujukan
untuk 12 suku di perantauan. Nah, para ahli kitab menafsirkan surat ini diduga ditulis pada waktu jemaat Kristen mengalami siksaan dan terserak atau tersingkir ke luar negeri atau keluar dari tempat kediaman mereka. Orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal juga di luar Palestina, ya. Jadi Yakobus menulis surat ini untuk mereka semua. Nah, hal ini pula yang terjadi sebagaimana pada eranya Saulus. Masih ingat siapa Saulus? Ya, Saulus adalah nama ya yang dulu disematkan untuk Paulus, ya. Jadi sebelum Saulus ini dia bertobat, sebelum mengganti namanya menjadi Paulus, ya. Kisahnya Saulus ini dapat adik-adik baca di Kisah Para Rasul 8, pasal 8 ayat 1 sampai 4 ya. Nah, oleh karena itu wajar jika pada awal penulisan surat Yakobus menuliskan tentang berbagai pencobaan. Di sini adik-adik, Yakobus menyampaikan dengan tujuan untuk membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita karena berbagai pencobaan yang menguji iman mereka, memperbaiki berbagai pemahaman yang keliru mengenai sifat iman yang menyelamatkan, juga menasehatkan dan membina pembacanya mengenai hasil-hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, kembali lagi ke judul pembelajaran kita, yaitu cobaan berguna mendewasakan teruna. Kira-kira adik-adik tahu tidak arti kata dari pencobaan? Ya, nanti adik-adik bisa buka, cari juga ya, bareng-bareng di Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ini Kauci dapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencobaan adalah proses, cara, perbuatan, mencoba atau mencobakan gitu. Sedangkan dalam Alkitab pencobaan berarti ujian. Pengujian, diuji, menguji gitu ya. Kata lain yang kita ketahui adalah godaan. Penggoda, digodai, penggodai. Ada juga bujuk, ya, dibujuk, membujuk untuk melakukan dosa. Adik-adik yang terkasih, kira-kira menurut adik-adik pencobaan itu datang dan hadir dalam kehidupan kita karena apa? Apakah dari Allah yang ingin agar anak-anaknya yang percaya kepadanya dicobai? Bukan ya adik-adik. Bukan. Tuhan tidak pernah menciptakan pencobaan, tetapi Tuhan merancangkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Maka berhati-hatilah, sebab pencobaan dapat menjatuhkan kita. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa. Masih ingat doa Bapa kami kan? Yang ada juga dalam doa Bapa kami itu dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, tetapi jika kita bertahan di dalam pencobaan atau di ujian, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Di sini Yakobus juga mau menyampaikan kepada kita bahwa di ayat 13 sampai ayatnya ke-14, kalau baca kembali buat adik-adik, di sini dikatakan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, adik-adik, ada poin yang ingin kakak garis bawahi di ayatnya yang ke-14, yaitu adalah keinginan.
Jadi apa yang kita ingini tetapi bertentangan dengan Tuhan, maka itulah yang akan membuat kita jatuh dalam dosa. Dan juga kita membuka diri kita, ya, kita membuka diri kita masuk ke dalam pencobaan yang sudah ada di depan kita. Pencobaan ini adik-adik bisa datang dari mana saja, ya. Mungkin dari akibat perbuatan kita sendiri, akibat dari perbuatan orang lain yang menimpa diri kita, atau hal-hal yang di luar dari kontrol kita. Contoh bencana alam, tsunami dan lain-lain ya. Itu di luar kuasa kita, di luar kontrolnya kita. Ya adik-adik ya. Nah, kalau dari diri kita sendiri gitu ya. Adik-adik pernah gak sih berasa bahwa ketika adik-adik mendapatkan sesuatu tetapi itu bertentangan dengan hati nuraninya adik-adik, tapi adik-adik mencoba, ya sudahlah saya lakuin aja gitu ya. Saya lakuin aja, tetapi pada saat itu adik-adik sudah sebenarnya masuk dalam pencobaan dan udah jatuh dalam dosa gitu kan. Nah, jadi itu yang mau dibilang bahwa pencobaan itu bisa datang akibat dari perbuatan kita sendiri gitu ya. Pencobaan ini bisa datang dari mana saja, yang tadi Kak Uci bilang bisa dari perbuatan kita sendiri, ya. Adapun perbuatan dari orang lain ya, yang mungkin mau mencobai kita mungkin, mencoba untuk menjebak kita mungkin, gitu kan. Dalam lingkungan mungkin dalam lingkungan sekolah adik-adik, ya mungkin ada aja cobaan yang ada gitu ya, yang datang buat adik-adik. Tapi di sini adik-adik Kakak mau bilang bahwa dari hal-hal ini adik-adik kita diajak agar tetap menjalani ya. Kita tetap menjalani atau kita menjadi kuat. Kita harus bisa menjadi kuat dalam menjalani pencobaan yang kita hadapi saat ini. Ya. Kepada siapa kita harus berserah atau kita harus berseru? Ingat adik-adik, kepada Dia yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi semua ini, gitu ya. Bukan kita harus berseru kepada orang lain atau kita lari kepada hal-hal yang nantinya akan lebih menjerumuskan kita masuk lagi ke dalam dosa. Padahal kita selaku orang percaya tahu bahwa kita punya teman nih. Kita punya teman yang terbaik, yang mau mendengar segala keluh kesah kita, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi teman loh buat kita adik-adik. Ketika kita datang, kita berdoa, kita menyampaikan segala hal yang kita hadapi tanpa ragu, ya, tanpa malu-malu kita bisa ceritain semuanya kepada Tuhan. Tentu kita datang dalam doa kepadanya ya. Nah, apakah manusia boleh memiliki keinginan? Tentu boleh adik-adik. Manusia tentu boleh memiliki keinginan, tetapi haruslah selaras dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa juga bahwa bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Itu adik-adik. Maka marilah kita berjuang untuk bertahan bersama Tuhan, melewati setiap ujian dan pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan jangan pernah meragukan kebaikan Allah meski sedang mengalami pencobaan yang berat sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Yosi dan Kak Vio. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang telah disampaikan tadi. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 107 bait yang pertama, Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, biarkan yang benar dan ingat kewajibanmu, lakukan imannya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Fiori. Mari adik-adik teruna yang terkasih, kita bersama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan sertai kami, hingga saat ini kami masih dapat mengikuti ibadah online, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan ya Bapa, mau mengingatkan kami untuk kami kuat di dalam pencobaan, untuk kami hanya mengandalkan Tuhan saja sebagai penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh mengisi roh kami dengan hal-hal yang baik, yang berkenan padamu. Melalui pengenalan akan firman-Mu, kami semakin dikuatkan untuk dapat melewati pencobaan apapun di dalam kehidupan kami, dan kami bisa selalu keluar menjadi pemenang. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah bisa selalu menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami pun mau bawa doa kami untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu problema masalah daripada bangsa dan negara kami yang dihadapi saat ini, terkhusus dalam pandemi COVID-19 yang sekarang semakin tinggi. Ya Bapa, kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau menyertai bangsa Indonesia ini, agar supaya kami dapat segera pulih, dapat segera terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami yang sudah kena, Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan, Tuhan pulihkan, agar supaya baik itu kami atau rekan-rekan kami, keluarga, siapapun itu yang kena dapat kembali pulih ya Bapa. Dan bagi yang menjaga kesehatannya, Tuhan sertai mereka selalu agar supaya mereka pun tidak terinfeksi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan sertai bangsa dan negara kami agar kami bisa bangkit, perekonomian dapat kembali berjalan dengan baik. Kami pun dapat menjadi warga negara yang taat protokol kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Tuhan berkati bangsa negara kami, juga para pemimpinnya. Kami pun tidak lupa mau mendoakan untuk orang tua kami Bapa, untuk keluarga yang kami kasihi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kehadiran mereka di dalam kehidupan kami. Tuhan sertai orang tua kami, karuniakanlah kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan mereka berkat ya Bapa, dari segi perekonomian mereka. Tuhan sertai mereka selalu. Tuhan yang mengaruniakan juga kekuatan, kesabaran dalam hidup mereka, dan kami dapat membanggakan mereka, dapat melakukan hal yang baik yang berkenan kepadamu, mengasihi mereka, patuh dan hormat kepada orang tua kami. Tidak lupa kami juga mau mendoakan gereja kami ya Bapa, tempat kami bersekutu. Meskipun sekarang kita tidak dapat bertemu secara tatap muka, melainkan secara online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga sangat menyukai persekutuan kami secara online ini. Tuhan berkati agar supaya kami dapat diberkati ya Bapa. Dan kami bisa menjadi jemaat yang berkenan bagimu ya Bapa. Sertai gereja kami dengan segala program-program rancangan-rancangannya ya Bapa, yang baik untuk melayani para jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk diri kami sendiri, adik-adik klien Tuhan berkati dalam pendidikan kami ya Bapa, dalam keseharian kami dimanapun kami berada, sebagai anak, sebagai murid, sebagai anggota masyarakat. Tuhan sertai kami untuk kami bisa melakukan apa yang baik dan berkenan bagimu ya Bapa, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa ini ya Bapa di dalam tangan pengasihan Tuhan saja, Tuhan yang sertai kami. Inilah doa serta ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karenanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengembalikan sedikit dari apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 80, Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhan, dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan. Pujilah namanya. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan, pujilah namanya. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tadi kami sudah memberikan persembahan kecil dari apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan tadi bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam pengutusan, masih tetap berdiri. Kita menyanyi dari Gita Bakti 50, bait yang pertama, Perubahan Ajaib. Adik-adik yang terkasih, mari siapkanlah hati dan pikiran kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah hari Minggu persekutuan teruna kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian.